Berkenan atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini kita meresmikan Kecamatan Loa Hulu secara resmi. Bupati, Wakil Bupati Rotendao, Ketua DPR dan seluruh Forkompimda, hadirin yang hadir di sini. Kita meletakkan batu pertama, tanda resminya ibu kota Kecamatan Loa Hulu di tempat ini. Urusan dia bangun nanti kapan, tapi tempat ini menjadi bukti sejarah telah berdiri kecamatan dan ibu kotanya di tempat ini. Dan Wakil Bupati Rotendao yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rotendao, Forkompimda, dan para tokoh Manileo, kepala desa, camat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin yang saya cintai. Rotendao ini hebat betul. Biasanya kalau kecamatan itu ya datang sudah bisa lanjut, sudah ini gubernur pun harus datang. Ya, tapi itu baik juga. Kita bersyukur bahwa setelah pemekaran Kabupaten Rotendao dari Kabupaten Kupang, pembangunan di Rotendao terus bergerak dari kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain. Pada saat ini saya lihat Bupati cukup mampu untuk menggerakkan roda pembangunan di kabupaten ini dengan baik. Ada keterbatasan pasti, tapi ada catatan-catatan kemajuan dan prestasi yang saya pantau dari provinsi cukup juga membanggakan. Tentunya hari ini kita hadir di sini untuk meresmikan sebuah kecamatan baru dari pemekaran Kecamatan Induk, Kecamatan Rote Barat Laut, menjadi Kecamatan Loa Hulu. Pada saat pemerintahan kolonial, maka struktur pemerintahannya itu selalu kerajaan. Dan tipikal raja itu kerajaannya itu bagus, supaya terlihat, terpandang, ukuran seperti itu. Apakah rakyatnya hidup baik atau tidak, yang penting kerajaan terlihat bagus. Tuh begitu. Mudah-mudahan rakyatnya bertumbuh bagus, itu lebih baik lagi. Tapi begitu menjadi republik, struktur pemerintahannya ke bawah menjadi tingkat 1, tingkat 2, kecamatan dan desa. Maka tuntutan nomor 1 adalah berbeda. Tuntutan nomor 1, bagaimana rakyatnya itu kaya. Nah, sejahtera itu bahasa kata sifat yang abstrak. Tapi kalau kaya, orang kaya itu orang langsung tahu. Nah, itu tuntutan utama. Karena itu menjadi pemimpin dengan memimpin daerah baru seperti ini, Bapak Camat nanti dilantik, nomor 1 bukan bangun kantor. Cara berpikirnya itu. Hari ini cara berpikir lama nih, nomor 1 bangun kantor itu berarti cara berpikir lama. Cara berpikir zaman dulu. Zaman kerajaan-kerajaan dulu. Nomor 1 adalah bagaimana mampu untuk memverifikasi penduduknya, siapa yang miskin, tanah ada atau tidak, bagaimana hidupnya, itu didesain pembangunan. Nanti kalau sudah jalan bagus, baru mulai pikir kantor. Jadi jangan dibalik, uang jangan lari menuju kantor. Mumpung ada bupati, wakil bupati, ketua DPR di sini. Jadi perencanaan pembangunan kecamatan baru ini tidak mulai dari infrastruktur khususnya perkantoran. Tapi dia mulai dengan infrastruktur yang menuju pada
public services, pelayanan publik. Ini arahnya dulu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Contohnya pemekaran Kabupaten Baru. Kita serius sekali membangun kantor, sehingga uangnya habis untuk membangun kantor, tapi rakyatnya tertinggal. Harusnya rakyatnya dimajukan, sambil jalan kita lihat kalau sudah cukup, kantor kita bangun. Karena kantor tidak penting, rakyat penting. Nanti kantor di rumah-rumah desa boleh, karena kantor tidak terlalu penting. Nanti komputernya bisa taruh di situ buat data cukup. Kalau nggak ada, di rumah gereja pinjam tahan. Tapi ini penting bagi kita dalam memajukan daerah-daerah yang terbatas seperti ini. Kita harus mampu menyiasati anggaran kita dengan baik, sehingga kemajuan-kemajuan pembangunan itu terasa langsung oleh rakyat kita. Ini mindset, ini cara berpikir. Nah, karena itu saya tentunya bangga Bupati Rotendao hari ini. Catatan-catatan antara lain stunting. Data yang ada di saya, stunting Rotendao turun drastis, luar biasa. Itu prestasi yang menurut saya prestasi yang sangat hebat. Banyak kabupaten yang naik, Rotendao turun, karena itu berarti kerja yang secara konvergensi itu dapat dilakukan secara baik. Nah, ini kerjaan-kerjaan seperti ini harus terus dilakukan. Para camat, nanti kecamatan baru ini jangan tiba-tiba kemiskinannya paling banyak. Niatnya adalah membuat efektif, efisien pemerintahan. Tapi begitu dia masuk, tidak efektif, tidak efisien, malah tambah beban. Nah, itu tidak boleh. Maka itu desain. Rohnya efektif, efisien. Bagaimana supaya efektif dan efisien? Didesain dengan baik. Pemerintah tidak boleh terlalu banyak merekrut anggaran gara-gara pemekaran ini. Tapi karena pemekaran ini, maka efektifnya pemerintah sampai melayani sampai ada tingkat-tingkat bawah, dan efisien karena mereka mampu menyederhanakan seluruh pelayanan publik dengan baik. Karena itu saya terus optimis bahwa di bawah pemerintahan Bupati Rotendao sekarang, kemajuan-kemajuan terus didorong, para camat kerja sungguh-sungguh, kepala desa, dan ini akan membuat semangat yang luar biasa. Apalagi camat sekarang tidak seperti camat zaman dulu. Kalau camat zaman dulu, kepala desa ini taat betul. Sekarang ini mereka agak melawan sedikit, saya lihat, tapi di Rote tidak, di tempat lain. Karena kepala desa sudah uang sendiri, camat tidak ada anggaran terlalu banyak lawan kepala desa. Nah, ini perlu ada strategi dari bupati untuk bagaimana mendesain agar semangat persatuan kesatuan Republik, semangat itu juga harus terasa pada level kecamatan dan desa. Jadi persatuan kesatuan dan garis komando Republik itu harus mampu terasa pada level kecamatan desa, karena desain politik bupati dengan baik. Ini saya harapkan, dan tentunya di dalam kebahagiaan kita untuk memiliki kecamatan yang ke-11, dan nanti mungkin akan bertambah. Tetapi tentunya itu juga menuntut untuk meningkatkan kualitas pembangunan kepada masyarakat. Karena orang Rote itu terkenal di timur. Saya tidak tahu kalau di sini. Kalau di timur itu orang Rote punya terkenal adalah setiap ada orang Rote pasti ada sawah yang ada jadi di situ. Karena itu orang timur belajar sawah dari Rote. Saya orang timur, tapi saya mengaku saja. Sebenarnya tidak perlu, teman. Tapi itu ciri khasnya. Karena itu orang Rote punya kemampuan untuk membuat lahan-lahan baru. Itu prestasi yang tidak perlu diajar. Mereka mampu sudah dari sana, sudah hidup begitu. Karena itu kalau di Rote, kalau ada tanah yang nganggur, berarti itu orang Rote, bukan orang Rote ada di situ. Mungkin orang datang tinggal baru di situ. Karena kalau dia pindah di mana-mana, orang bertumbuh soalnya. Kenapa di kampung sendiri dia mati? Itu berarti bukan ada Rote di situ. Karena ciri khas orang Rote selalu membawa pembangunan dan pertumbuhan baru di mana-mana. Itu ciri khas orang Rote. Jadi saya harapkan semangat menumbuhkan pembangunan baru itu adalah semangat yang tumbuh secara alami, tumbuh berbudaya, dan dia lahir dan tidak ditinggalkan pada pulaunya sendiri. Coba kalau pergi Pulau Timor, Pulau Sumba, atau di Flores, nah,
Sekarang Flores, yang Manggarai dan yang lain-lain bisa. Tapi kalau Timur terutama, Semau, nah itu coba aja cek. Kalau yang kerja sawah, dulunya siapa yang ajar? Tanya saya. Nah, itu pasti dia pun suku dari mana orang setahu. Tuh, kalau di Timur pergi di TTU sampai TTU, kiri kanan kalau ada sawah, turun coba cek. Kira-kira dari mana itu? Orang Timur asli atau dari mana datang? Nah, itu ciri khas. Jadi saya harapkan membangun ini kecamatan baru ini juga ada semangat membangun pertumbuhan baru di tempat ini. Jadi dengannya kecamatan baru ini, maka besok-besok kita lewat sini bukan tumbuh bangunan, tapi tumbuhan yang kaya, jagung bertumbuh, pohon-pohon kelor bertumbuh, kemiri sunan bertumbuh. Nah, ini pohon-pohon yang berguna, tetapi mereka mampu hidup di daerah-daerah yang kritis. Kemiri sunan, sebagai gubernur saya akan siapkan ke depan. Kalau kita sudah siapkan banyak, maka kita akan membuat peraturan daerah untuk seluruh kapal-kapal yang masuk Nusa Tenggara Timur, bahkan kapal-kapal yang ada di sini, untuk selalu mempergunakan solar dari Kemiri Sunan. Ini kita belum terlalu kenal, tapi ini sudah didorong oleh Bapak Ibrahim Agustinus Meda sekian lama. Saya juga mulai belajar Kemiri Sunan ini. Jadi kan tempat-tempat yang kering ini, terima kasih kepada Bapak Tahir yang sudah menyerahkan tanahnya. Ini diharapkan nanti kalau sudah serahkan tanah, pemerintah mampu tanam dengan baik. Ya kalau nunggu sumur bor ada, tapi tidak banyak dari provinsi. Ada. Nama juga provinsi juga hidup dalam keadaan rawa payah juga. Tidak juga dalam keadaan yang senang luar biasa. Hidup dalam rawa payah juga. Jadi kita saling membantu dalam kekurangan kita. Tapi pasti bisa kita bantu. Ada 1-2 sumur bor kita bisa lakukan. Tapi kita harapkan Bapak Camat yang nanti dilantik oleh Ibu Bupati ini harus punya semangat kerja untuk mampu tanpa uang pun tumbuh. Nah, ini baru hebat. Itu berarti orang rote betul itu. Jadi nanti kalau ternyata kita datang di sini ada uang baru tumbuh, berarti Bupati salah pilih camat. Itu pasti bukan orang rote. Tapi kalau dia orang rote betul, berarti tanpa uang sedikit saja ini tempat pasti hijau semua. Orang datang lihat tempat ini hijau, luar biasa. Kalau orang datang kantor-kantor, kalau lihat hijau, mau marah pun, Bupati mau marah pun hati teduh. Coba kalau datang ke kering kerontang, awalnya senang jadi marah. Apalagi Sumarah memang, datang camat Muntalinga rusak memang. Nah, jadi itu ciri khas. Kita punya ciri khas di Nusa Tenggara Timur ini adalah kita tidak pernah menanam dengan baik. Tapi ini di tempat lain, di Rote tidak. Nah, karena itu saya tentunya sangat gembira berada di sini dan terus mendorong bersama Ibu Bupati untuk membangun kabupaten ini dengan baik. Infrastruktur jalan tadi yang disampaikan, saya pikir selain daripada provinsi, kita akan desain untuk menjadi jalan strategis nasional karena menuju tempat-tempat pariwisata. Nanti Ibu tolong desain, atur supaya saya bicara dengan Pak Menteri agar ini bisa dapat di take over oleh pemerintah pusat. Saya yakin sangat bisa. Nanti kalau kurang-kurang nanti 2026 saya bantu nanti. 2026 setuju tidak? Setuju. Ya udah kalau itu setuju maka nanti saya bantu. Karena itu kita sangat mendorong tentunya Rote sebagai pulau yang sangat indah, pulau yang penuh dengan tata krama dan peradaban yang tinggi. Kemarin saya sudah beberapa kali membuat bangga, orang Rote membuat bangga saya sebagai gubernur. Kemarin sahabat saya, handphone dan jam tangannya jatuh di pantai, di Boa. Sudah sampai di kamar, lihat tidak ada, balik lagi periksa, tidak ada. Keliling jalan bolak-balik. Lalu ada 2 pemuda tanya, cari apa ibu? Saya punya jam dan handphone jatuh. Oh ini kami dapat ini. Ini buat nah, ini tidak gampang. Mungkin bagi orang lain itu gampang. Tapi ini tidak gampang. Coba di tempat lain, pergi barang ini, oh data tidak ada lagi, dia keluar rumah-rumah, dia tas mati, dia hilang sudah. Ini nilai yang menurut saya akan mendukung pariwisata di Rotendao ini hebat. Dan nilai ini saya minta tolong supaya Bapak Desa, Bapak Camat,
para tokoh agama terus mendorong ini supaya nilai ini jangan hilang. Nilai ini menurut saya jujur ini beberapa kali. Dulu saya ikut gereja di Nemrala, juga di gereja itu diumumkan ditemukan 1 jam tangan di pantai. Ini nilai-nilai yang membanggakan kita. Sebagai orang NTT dengar itu tuh kayak rasa senang memati. Saya tadi malam tuh tidak makan tuh tidak apa-apa sebenarnya. Kalau dengar itu sebenarnya. Maka tadi malam saya mau minum banyak, cuman kan hati gembira jadi tidak jadi minum terlalu banyak. Karena hatinya gembira betul. Ini bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi saya sebagai orang yang berkunjung di seluruh dunia, saya berkunjung ke Eropa, barang kalau jatuh jam tangannya begitu, oh tidak ada lagi. Kita omong, coba sebut negara mana? Prancis. Mau di Paris pasti tidak ada, hilang orang pencuri bawa, makan rampas. Ini nilai ini menurut saya budaya orang Rote, kebanggaan orang Rote yang tidak mau pencuri. Mereka siapkan untuk kembalikan hak orang. Nah, nilai ini saya tidak tahu apakah hanya di Boa dan Nemrala saja, saya tidak tahu kalau di tempat lain. Tapi minimal di tempat-tempat itu sudah tercatat sampai hari ini. Maka itu saya bilang, besok-besok kalau kalian datang lupa, jangan takut. Karena tempat ini tempat yang dijaga dengan baik. Karena itu terima kasih kepada kepala desa semua yang mungkin lewat desa dan gereja. Nilai-nilai ini terus ditanamkan dan itu tetap ada sampai hari ini. Kita bersyukur bahwa semua yang dikerjakan kalau kita jaga dengan baik, kabupaten ini akan terbang luar biasa, cuma dijaga baik-baik supaya jangan merusak alam lingkungan dan lautnya. Sampah-sampah plastik yang ada di pantai-pantai masih banyak. Saya minta untuk ini disiapkan dengan baik. Kalau bisa diperdakan, yang buang sampah di pantai, hotel-hotel yang terlibat yang tidak mampu membersihkan, kita harus membuat denda kepada mereka. Karena Rote ini kecil mungil, tetapi dia cantik luar biasa. Pasti orang akan datang terus-menerus, ikut berpartisipasi pembangunan. Kita tidak menolak orang asing, tapi kita tidak ingin dengan kehadiran ini kota, ini pulau yang indah ini jadi rusak, karena tidak didesain dalam semangat untuk memikirkan generasi yang akan datang. Karena itu nanti Bapak Camat yang akan dilantik, selamat. Bapak punya tanggung jawab sangat berat, kecamatan baru, tapi saya yakin dengan kehadiran para tokoh tadi, mereka memberikan dukungan yang full, yang luar biasa. Saya yakin kecamatan ini akan membanggakan bagi kabupaten dan juga bagi provinsi dan bagi republik ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat untuk kecamatan baru yang akan memberikan kontribusi positif buat masyarakat di tempat ini. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Soda Molek. Soda Molek. Selamat punya kecepatan baru.